Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa man tabi'ah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu istiqamah, belajar dan mempelajari ajaran-ajaran Allah. Tiada lain meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, pada tayangan YouTube episode kelima ini, dalam kajian kita liberalisasi pemikiran Islam, tantangan pemikiran Islam, yang akan mengkaji tentang wacana pemikiran liberal dalam konteks akidah dan syariah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya dampak pemikiran atau faham liberal seperti relativisme, pluralisme agama, feminisme terhadap akidah, syariah dan akhlak sangatlah luas. Namun, karena keterbatasan ruang, di sini dipaparkan sekedar contoh bagaimana pemikiran liberal bisa mempengaruhi pemahaman Muslim terhadap akidah dan syariahnya. 1. Melakukan kritik terhadap Al-Quran. Di antara program liberalisasi pemikiran Islam yang strategis ditandai oleh gerakan mengkritik Al-Quran. Untuk menjalankan program ini, para aktivis liberal menggunakan pengalaman orang Kristen yang mengkritik Bible dan menerapkannya ke dalam kajian Al-Quran. Di dunia Kristen, terdapat pengalaman mengklasifikasi Bible dalam berbagai versi. Para orientalis kemudian menyamakan versi-versi perjanjian baru itu dengan mushaf-mushaf dalam sejarah Al-Quran. Mushaf Abdullah ibnu Mas'ud di Kufah misalnya dianggap sebagai Al-Quran edisi mereka. The Recension of the Al-Quran, Mullaf Abi Mese, dianggap korpus penduduk Basra, dan Mullaf Miq'ad bin Al-Aswad sebagai korpus penduduk Damaskus, sedangkan Mullaf Ubay sebagai korpus penduduk Syria. Lihat Arthur Jeffrey, The Quran as Scripture, New York, Russell F. Moore Company, pada tahun 1952, halaman 94 dan 95. Menurut Arthur Jeffrey, sikap umat Islam terhadap mushaf pada waktu itu sama persis dengan sikap gereja terdahulu yang menetapkan sendiri beragam variasi teks perjanjian baru. Tapi bedanya para sarjana Muslim belum melakukan kritik teks kepada Al-Quran sebagaimana yang telah dilakukan kepada Bible. Padahal mushaf-mushaf itu menurutnya belum tentu valid.
Ia kemudian menyarankan agar ada kajian kritis terhadap teks Al-Quran, mengaplikasikan metode kritis biblical criticism. Ia menyatakan, apa yang kita butuhkan adalah tafsir kritis yang mencontoh karya yang telah dilakukan oleh orientalis modern, sekaligus menggunakan metode penelitian kritis modern untuk tafsir Al-Quran. Lihat Arthur Jeffrey, Progress in the Study of the Quran Text, The Muslim Mode 25 pada tahun 1935, halaman 4. Selain Arthur Jeffrey, Pendeta Alphonse Mingana pada tahun 1937, jauh sebelum itu juga menyatakan bahwa sudah tiba masanya untuk melakukan kritik teks terhadap Al-Quran, sebagaimana telah kita lakukan terhadap Bible Yahudi yang berbahasa Ibrani, Aramaik, dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani. Lihat, Mangana menyatakan, the time has surely come to subject the text of the Quran to the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible and the Greek of the Christian scriptures. Lihat Alphonse Mingana, Syriac Influence on the Style of the Quran, Bulletin of the John Ryland Library, halaman 11 pada tahun 1927. Hasil dari penerapan biblical criticism dalam studi Al-Quran adalah kesimpulan orientalis yang kontroversial mengenai Al-Quran. Mereka menyatakan Al-Quran telah mengalami berbagai penyimpangan. Standarisasi Al-Quran disebabkan rekayasa politik dan manipulasi kekuasaan. Utsman bin Affan salah karena telah mengkodifikasi Al-Quran. Al-Quran ditulis bukan dengan bahasa Arab, tetapi bahasa Aramaik. Al-Quran adalah karangan Muhammad. Terdapat sejumlah kesalahan dalam penulisan Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran yang orisinal dan berasal dari langit karena wujudnya pengaruh Yahudi Kristen yang sangat dominan dalam Al-Quran. Selain itu, mereka juga menyamakan qiraah mutawatirah dengan qiraah soddah, merubah kata dan kalimat dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Dari hasil kajian kritis tersebut, mereka berkesimpulan bahwa Al-Quran edisi kritis perlu diwujudkan. Dapat dilihat dalam Adenin Armas, Metodologi Bible. Kritik terhadap Bible, biblical criticisms, bukan tanpa konsekuensi. Biblical criticisms, kata Beckley, justru melahirkan ateisme modern. Alasannya logis, yaitu ketika orang ragu akan teks Bible, ia juga ragu akan isinya yang berkaitan dengan kebenaran hakikat Tuhan dan kebenaran eksistensi Tuhan sendiri. Demikian pula konsekuensinya terhadap kajian Al-Quran. Seorang dosen perguruan tinggi Islam di Indonesia yang mengadopsi kritik Bible dan kajian orientalis menulis makalah berjudul Edisi Kritis Al-Quran, yang dalam makalah itu ia menyatakan bahwa Al-Quran Mushaf Utsmani meninggalkan sejumlah masalah tulisan dan bacaan yang mendasar. Dalam bukunya yang lain berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran,
Ia meragukan kesempurnaan mushaf Utsmani dan menurutnya tidak layak disucikan. Lihat dalam buku Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, dicetak di Yogyakarta FKBA pada tahun 2001. Seorang mahasiswa pasca sarjana menulis tesis berjudul Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan. Lihat Aksin Wijaya, Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan. Tesis master di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diterbitkan Safriya Insania Press Yogyakarta pada tahun 2004, halaman 123. Dosen yang lain yang mengkopi cara pandang orientalis menyatakan, Al-Quran sendiri dalam beberapa hal sebetulnya juga bisa menjadi perangkap bangsa Quraisy sebagai suku mayoritas. Artinya, bangunan keislaman sebetulnya tidak lepas dari jaring-jaring kekuasaan Quraisy yang dulu berjuang keras untuk menunjukkan eksistensinya di tengah suku-suku Arab lainnya. Dapat dilihat dalam Sumanto Al-Qurtubi, membongkar teks ambigu dalam ijtihad Islam liberal, halaman 17. Dari persepsi di atas, maka timbul pula perilaku yang tidak semestinya terhadap Al-Quran. Seorang dosen menginjak asma Allah di depan kelas, alasannya karena Allah itu hanya tulisan. Dosen yang lain melempar mushaf Al-Quran ke lantai di depan kelas dengan alasan yang suci itu adalah firman Allah dan bukan tulisan Al-Quran. Seorang dosen lain menyaksikan keaslihan Al-Quran, dan terakhir seorang pengidap faham liberal yang akut menyatakan Al-Quran bukan kitab suci dan masih banyak lagi. 2. Mendekonstruksi syariah. Jika pluralisme agama adalah strategi yang efektif untuk menghilangkan sikap absolutis atau kepercayaan kepada yang maha mutlak, maka cara lain yang tidak kalah efektifnya untuk menghilangkan ketaatan Muslim pada Islam adalah mempersoalkan syariah Islam. Caranya adalah dengan membuat tafsiran-tafsiran baru terhadap hukum Islam. Seperti saran-saran Sheryl Bernard untuk menghadapi fundamentalisme dalam Islam adalah dengan menghancurkan monopoli fundamentalis dan tradisionalis dalam mendefinisikan, menjelaskan, dan menafsirkan Islam atau menantang penafsiran mereka terhadap Islam. Untuk strategi penafsiran Al-Quran diusulkan 3 poin. A. Menekankan kontekstualisasi ijtihad atau dekonstruksi syariah. B. Menekankan komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan. C. Mengembangkan faham pluralisme sosial dan pluralisme agama. Lihat dalam buku Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, terjemahan pada tahun 1999, halaman 21. Kontekstualisasi ijtihad maksudnya agar umat Islam memahami syariat Islam sesuai dengan kondisi sosial budaya. Alasannya Al-Quran turun di Jazirah Arab dalam situasi sosial budaya Arab, maka zaman sekarang ini Al-Quran tidak dapat dipahami lagi seperti ketika ia diturunkan. Jadi, perintah dan larangan dalam Al-Quran itu harus dipahami terlebih dahulu dalam konteks budaya ketika ia diturunkan dan kemudian diganti dengan konteks zaman sekarang. Padahal, larangan meminum khamar
memakan daging babi, berjudi, dan berzina tidak berdasarkan konteks budaya saja, tapi berlaku sepanjang zaman. Pembagian warisan laki-laki 2 kali lipat perempuan juga demikian. Dengan cara kontekstualisasi hukum Islam, maka banyak sekali hukum yang harus dirubah. Untuk menekankan pada rasionalitas syariah, dikaitkan dengan doktrin kemanusiaan, humanisme. Dalam pemikiran kaum liberal, nilai-nilai atau maslahat kemanusiaan lebih diutamakan daripada maslahah dalam syariah. Alasannya begini. Masalah kemanusiaan tidak bisa diselesaikan dengan semata-mata merujuk kepada hukum Tuhan. Sekali lagi, saya tidak percaya adanya hukum Tuhan. Kami hanya percaya pada nilai-nilai ketuhanan yang universal. Yang ada adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Karena manusialah stakeholder yang berkepentingan dalam semua perbincangan soal agama ini. Dapat dilihat dalam tulisan Ulil Absar Abdallah, Harian Kompas, pada tanggal 18 bulan 11 tahun 2001. Kutipan di atas menunjukkan penolakan terhadap hukum syariat dan penerimaan nilai-nilai kemanusiaan. Sebabnya adalah karena kegagalan memahami hukum Tuhan atau syariat atau sunnatullah serta besarnya pengaruh humanisme. Pada akhirnya, kelompok liberal akan meyakini bahwa setiap tindakan yang mengandung maslahah itu pasti mengandung sesuai dengan syariah. Padahal yang benar adalah bahwa setiap hukum syariah itu mengandung maslahah. Di sini yang dibidik kaum liberal adalah tujuan syariah atau maslahah. Sebab maslahah dapat dibawa kepada konteks sosial budaya dan akhirnya dibawa kepada doktrin humanisme. Targetnya adalah membawa hukum Islam agar sejalan dengan doktrin-doktrin humanisme yang berasal dari kebudayaan Barat. Jika kutipan di atas menafikan hukum Tuhan, maka pernyataan di bawah ini tegas-tegas menafikan syariah, khususnya sholat. Seorang fideis muslim, misalnya, bisa merasa dekat kepada Allah tanpa melewati jalur sholat, karena ia bisa melakukannya lewat meditasi atau ritus-ritus lain yang biasa dilakukan dalam persemedian spiritual. Dengan demikian, pengalaman keagamaan hampir sepenuhnya independen dari aturan-aturan formal agama. Pada gilirannya, perangkap dan konsep-konsep agama seperti kitab suci, nabi, malaikat, dan lain-lain tak terlalu penting lagi. Dalam kurung garis bawah dari penulis, karena yang lebih penting adalah bagaimana seseorang bisa menikmati spiritualitas dan mentransendenkan dirinya dalam lompatan iman yang tanpa batas itu. Lihat tulisan Lutfi Asy-Syaukani pada Harian Kompas pada tanggal 3 September tahun 2005. Pernyataan ini sudah mengindikasikan bukan hanya syariah saja yang tidak penting dan tidak ada, agama dan ajaran-ajarannya sekalipun dianggap tidak diperlukan lagi. Jadi jelaslah bahwa output dari liberalisasi adalah pembebasan manusia dari agama dan aturan-aturan keagamaan. Orang liberal nampaknya sangat mempercayai kemampuan manusia untuk mengatur dirinya sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Malahan agama bisa menjadi semacam aliran kepercayaan yang dicipta oleh manusia sendiri untuk menuju kebahagiaan.
Di sini pemikiran kaum liberal telah benar-benar sama dengan pemikiran manusia barat yang menganggap agama sebagai sekedar usaha manusia untuk memahami Tuhan dan bukan petunjuk Tuhan. Dengan cara demikian, maka kaum liberal dapat mengubah hukum-hukum dalam Islam agar sesuai dengan nalar hak asasi manusia atau HAM dengan merujuk HAM dan mendekonstruksi syariah. Pernikahan sejenis dibolehkan, pembagian waris diubah, pernikahan beda agama dilegalkan, dan seterusnya sesuai dengan tuntutan HAM. Jamaah sebangsa dan setanah air, demikianlah kajian kita pada tayangan YouTube kali ini tentang wacana pemikiran liberal dalam konteks akidah dan syariah. Semoga Allah memberi dan membimbing kita agar senantiasa terhindar dari paham-paham liberal yang sesat ini menuju kepada pemahaman Islam yang sebenarnya sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.